Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Yesus, lewat
marilah kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami masing-masing. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka, walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu-lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini, di seluruh bumi ini,
supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 428 ayat 1. Martagyang mahita. Ali Tuhan Yesus para siroha pardinggan basa. Ditatap hodo hamile Tuhan sahatu minggu ari sadarion.
na mauwas do saluhut ruas ni huriam hakabipi Cikarangon. Godang mabiar hinorhon ya kabarita-barita na macai maragami. Alai marhite-hite panugunugonmu diluas kodo hami bongot. Tuminggu jubilate ari sadarion. Pasingotok kami asa marlas neroha di bagasako. Dan buitar sirang ngulu nami. Las neroha na pinasahatmu. Marhiti-hiti haguguun namasa di Portibion. Ali Tuhan Yesus tatap masaluhut rumah tangga ruas ni huriam. Di botohodo aka arsa holso dohot na pinarsita rohana sida. Urupi manasida Tuhan patuguhon haporsiaon. Mulotu ngadong marukil alani parsahiton. Marukil alani kebutuhan naso terpenuhi pe. Marukil dohot aka parkarejoan nak marasingi. Tuhan di minggu sadarion pos rohanami tuho. Tugu jala iring-iring ma rohanang pikiran nasida marsihohot marhapor siao tuho. Lumobi male Tuhan di kegiatan-kegiatan minggu nasomal hupatu pahami di huriam. Mulai sian kategorial sekolah minggu. Nunga mulai anak nami masihol ning marpungu anak sekolah minggu. Songon parmingguan nasomal. Masihol do nang guru-guru sekolah minggu mangalehon silas neroha di tonga-tonga di guru sekolah minggu. Tuhan marhiti-hiti asil dohot holong neroham. Papungu mahami di bagasan holong dohot asil neroham. Satotong marpakirimun na mangulu hami tuho. Songoni manang kategorial remaja na poso punguan di huriaon. Molotung pemasihol na sida songon na somal marpungu hobar tutiki. Na somal dibuhul na sida. Tung tugu maroha dohot pikiran na sida asa saluhut na sida marlas neroha. Jala ikon tukdo lehononmu. Pai hutihut padalang ninggulu nami. Disada tiki. Dung marujung virus koronaon. Jisido buihu udu tihamirap mamuji pasanga poko di bagasan joromon. Ali Tuhan Yesus. Lehon magogo. Parbinotowan. Diakan natoras. Manugunugu akayanak kondohon saluhut pangisi ni bagasna. Molotung humurang pe si ulaun nasida. Molotung humurang pe si panganon. Molotung humurang pe si patasilas neroha. Di bagasan minggu sadarion maripaingot hoha mile Tuhan minggu jubilate. Marolo pulup marlas neroha di bagasan Kristus. Ima suan di tonga-tonga di rumah tangga namibi. Huingot tamele Tuhan godang akka parkarejuan nanaing si patu paud ni. Saluhut ruas ni huriam. Ala keterbatasan ala ni partikian wain. Tuhan unang luas marsa nasida. Marhite-hite parpungan nami manguluhon parmingguon. Nungga dapotan gugu dohot pos neroha hami. Tung paingot maganup rumah tangga. Asarap martangiang nasida di tonga di bagasna. Sumobahod dirina. Dohot sumobahon nasa pangisi di bagasna tuadopanmu. Ali Tuhan Yesus. Mulutung masihol akay anak nami di parsikolan nabi. Unang niyan marpakurangi semangatna. Unang marpakurangi parbinotuan na. Nang penasubuy di penasida. Mandalaton songon na somal di parsikolan ganup marsada-sada. Wingot tabido di bagasan ari sadarion. Saluhut ruas ni huriam. Saluhut parhobasmu di sadok hakabipi. Bahkan akan naporsea tuho di sadok Portibion. Unang luas ale Tuhan manibil hami sian dalanmu. Nang pe galubang na macay borat bulus hami. Ima posterohan nami tuho ale Tuhan. Totong do buwan na bangso dohot negara nami. Molotung pe nasida mangalehon kebijakan. Sada daladui patu budame dohot las neroha. Nasi nakapan neroha nasida. Ang giat mabui satulup kami mangulahoni asa marsangap marmulia guarmu. Ali Tuhan Yesus
ragam makanan naing si hobason, si pikir honon, dohot na naing mga lului patubulas ni roha tungolu nami. Di bagasan minggu naroon, secara khusus di tonga-tonga ni Huriam, patupaon nami ma bantuan sosial anggiat boy patabba, hahipason, patabba gogo, patabba las ni rohay, dohot marha porsyaw tuho, say jolowani matuhan mamasu-masu, otik manang gudang si pasahaton ni Huria, makorhon gugu doho las ni roha may, itonga-tonga niya karwas muna manjalosa. Posrohan nami tuho Tuhan, sa luhut kegiatan rumah tangga, sa luhut kegiatan Huria, sa luhut kegiatan pemerintah nami pe, ajari patau kami marhite tod di porbadia, asa marsangap marmulia guarmu, wida kami totong belga asniroham mamasu-masu ganuk ngulu nami. Urasi kami Tuhan siyan nasa dosa, di bagasan Kristus Yesus, huso baho kami matangiang pangiduan namin Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 428 ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari gereja ini kami menyapa Bapak Ibu semua jemaat yang terkasih. Kiranya kita tetap senantiasa di dalam lindungan Tuhan dan kita bersemangat untuk mengikuti ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam ibadah minggu kita hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakannya bagi kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini topik minggu kita adalah bersoraklah bagi Tuhan, marolopolop tu debata. Dan ini yang digaungkan di minggu jubilate kita pada hari ini, mengajak kita semua untuk bersorak-sorai, marolopolop
Tudebata, karena kita melihat bahwa karya Tuhan memberikan pembebasan, keselamatan yang nyata bagi kita. Minggu Jubilate juga mengajak kita untuk bisa meluapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan itu yang dikumandangkan oleh umat Tuhan, umat Israel. Karena ini merupakan sebuah perayaan yang khusus bagi mereka untuk mengingat betapa dahsyatnya Tuhan memberikan anugerah, memberikan keselamatan bagi mereka. Mereka dilepaskan dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan berbagai terpaan-terpaan pergumulan yang lain. Dan ini juga yang harus kita rayakan bersama di Minggu Jubilate ini, karena secara iman hal yang luar biasa yang telah kita terima dari Tuhan adalah melalui karya nyata, melalui Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita untuk memberikan penebusan dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan, kita menerima hidup yang kekal, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kenyataan saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19? Bagaimana kita supaya tetap memiliki sukacita yang besar dan kita mampu untuk bersorak-sorai meskipun kita diterpa pergumulan, kondisi sulit pada saat ini? Tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk kita bisa mampu bersukacita dan bersorak-sorai, karena ini adalah kondisi yang amat sulit yang kita hadapi ketika banyak negara, bahkan bangsa dan negara kita yang menghadapi pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Dunia merasakan kesakitan, dunia merasakan kesedihan, ketakutan, kegelisahan, kerintihan, kecemasan, kejenuhan, kebosanan, dan berbagai kondisi yang tidak kita inginkan terjadi. Dan kita melihat akan sulit bagi orang di kondisi saat ini mampu untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan kita. Hidup orang yang percaya kepada Kristus, hidup yang mengenal Kristus, kita akan mampu untuk mengucap syukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena itulah firman Tuhan pada saat ini menyapa kita semua, supaya kita mampu meluapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan luar biasa telah memelihara kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kita, bahkan di saat kondisi sulit saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian yang terjadi ketika itu Allah berperan aktif di masa Daud, bahwa bangsa Israel berhasil memindahkan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Ketika sebelumnya tabut itu dirampas dan dikuasai oleh bangsa Filistin beberapa lama, umat Tuhan memiliki kerinduan yang besar dan bahkan bergumul bagaimana caranya agar tabut perjanjian Allah itu bisa ada di tangan mereka. Pemindahan tabut itu tidak mudah untuk dilakukan, penuh dengan perjuangan yang luar biasa dari Daud, dan dia berhasil mengalahkan orang Filistin itu. Dan keberhasilan Daud itu ternyata
karena Daud meminta pertolongan Tuhan untuk mengarahkan langkah-langkah strategi untuk bisa mengalahkan orang Filistin, dan sampai akhirnya tabut perjanjian itu bisa dibawa pulang ke Yerusalem. Inilah yang melatar belakangi kenapa Daud mengajak umat Tuhan saat itu untuk mengucap syukur kepada Allah melalui nyanyian, tarian, sorak-sorai untuk memuji-muji Tuhan yang telah memampukan mereka untuk bisa memperoleh tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betapa pentingnya bagi umat Israel tabut perjanjian Allah. Karena itu, tabut itu mereka imani sebagai tanda kehadiran Allah. Ketika tabut itu tidak ada di dekat mereka, sangat sulit bagi mereka untuk bisa bersukacita, untuk bisa bersorak-sorai. Tetapi ketika tabut itu mereka miliki dan hadir bersama dengan mereka, itu yang membuat mereka bersyukur dan bisa meluapkan sorak-sorai mereka dengan nyanyian, dengan tarian, dan semua ekspresi yang mereka bisa lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari sini kita bisa belajar ternyata hanya orang-orang yang bisa merasakan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidupnya lah yang akan memampukan seseorang bisa mengucap syukur, bisa bersorak-sorai di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Ketika hidup kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, buahnya adalah kita akan otomatis selalu bersyukur. Kita akan otomatis meluapkan rasa kegembiraan dan akan mampu bersorak-sorai di dalam segala apapun kondisi yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan di sini kita melihat bahwa hidup ini akan menjadi hidup yang penuh syukur dan sorak-sorai apabila kita menyadari bahwa segalanya adalah karunia Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sepatutnya mampu merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang telah nyata di dalam kehidupan kita. Atas apa yang telah kita jalani, atas apa yang telah kita terima, dan yang secara sadar kita rasakan belas kasihan Tuhan memelihara hidup kita. Harusnya kita tidak menutup mata iman kita meskipun penderitaan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Bagi sebagian orang, mungkin karena penderitaan dan pergumulan ini, mereka tidak bisa lagi, mereka tidak mampu lagi untuk melihat kebaikan Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya yang selalu memelihara dan memberkatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa mengaminkan firman Tuhan pada saat ini, bahwa di tengah penderitaan dan kesulitan kita di masa COVID-19 ini, kita harus tetap merasakan Tuhan selalu hadir dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersyukur bukan hanya ketika kita memperoleh sesuatu, menggembirakan di dalam hidup kita. Memang biasanya orang akan bersukacita, meluapkan sorak-sorai ketika dia mendapatkan hadiah contohnya, atau ketika dia bisa mencapai kesuksesan atau pencapaian-pencapaian lain dalam hidupnya, mendapatkan keberuntungan dan lain sebagainya.
Tapi firman Tuhan juga mengatakan bagi kita, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, bukan karena di dalam kondisi baik, tetapi di dalam kondisi buruk, kondisi yang sulit yang kita hadapi pun, kita harus mampu untuk bisa bersyukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi sekarang ini, masa sulit ini pun kita bisa melihat banyak hal-hal positif yang bisa kita terima, yang bisa kita pelajari, dan itu memberikan kebaikan bagi kita semua. Misalnya di tengah kondisi COVID ini, kita menemukan banyak hal positif untuk kita bisa lebih meningkatkan pola hidup sehat, kemudian hidup bersih, rumah itu menjadi tempat ibadah, rumah doa bagi kita, dan menghargai keselamatan bersama, dan yang lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Karena di dalam perjalanan hidup kita, itu bisa digambarkan seperti kita sedang di dalam perahu dan kita diombang-ambingkan gelombang. Lagu ini, lagu tentunya adalah lagu yang familiar bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan keluarga. Kalau bisa kita saling bergandengan tangan untuk kita bisa saling menguatkan dan menerima kekuatan dari Tuhan melalui lagu ini. Karena di lagu ini kita akan belajar nanggu malus sampai akalaut alai dang mabia raudisi. Mangalugahon soluki ai tuhaku dongaki. Sipata naeng lonong doau. Sohalugan galubangi tudia maha porusaki ikon hutiop toktong Jesusi. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lagu yang sudah kita nyanyikan tadi meneguhkan iman kita untuk lebih berserah kepada Tuhan dan melihat realita hidup kita yang tentunya tidak akan lepas dari segala gelombang dan segala pergumulan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan dan keselamatan bagi kita. Dan itu yang sangat memampukan kita untuk bisa selalu bersyukur dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di saat ini kita harus meningkatkan yang namanya adversity quotient, AQ kita. Itu adalah sebuah ukuran kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan kehidupan. Jadi setiap orang memiliki yang namanya AQ dan kadarnya itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung dari nilai dan prinsip hidup yang dimiliki oleh seseorang. Kadar AQ dikatakan tinggi apabila kita memiliki kemauan untuk mau belajar dari segala peristiwa hidup. Kita mau untuk tabah, berjuang menuju perubahan yang lebih baik dan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dan mampu untuk tetap bersukacita. Melalui sorak-sorai dan kegirangan kita kepada Tuhan, kita akan merasakan ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi kuat dan sanggup melewati semua masalah dan pergumulan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pesan pentingnya bagi kita adalah marilah kita untuk mengucap syukur dalam keberadaan kita sekarang ini. Meskipun ini bukan hal yang mudah untuk kita lalui, meskipun ini adalah masa yang sulit bagi kita, mari kita untuk terus bersorak-sorai kepada Tuhan. Jika kita hanya melihat kepada masalah dan kesulitan kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita melihat sekeliling kita, maka kita akan sadar bahwa kita adalah orang yang beruntung, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Seperti upasa Batak mengatakan, hotang bine bebebe, hotang ni pulos-pulos, unak kamu madele, ai godangdo tudos-tudos. Maka di situ kita akan belajar untuk terus bisa bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita bisa lebih baik daripada orang yang ada di sekeliling kita yang tidak seberuntung kita. Sebenarnya kita disediakan Tuhan banyak berkat dan Tuhan telah membuktikan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan semata-mata adalah kebaikan bagi kita semua. Tidak, apabila kita tidak menganggapnya demikian, itu karena kita melihatnya dari kacamata manusia yang terbatas. Itu adalah pikiran parrohaun di jolma sabing. Tapi melalui mata iman kita, kita akan melihat bukti kasih Tuhan yang tersedia dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari berjubilate, mari bersorak-sorai, luapkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami, memelihara hidup kami
dan memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami untuk dimampukan bersorak-sorai di tengah-tengah kondisi masa sulit karena COVID-19 yang menerpa dunia saat ini. Tuhan, terima kasih. Bahkan kesulitan pergumulan apapun yang terjadi melanda hidup kami, sukacita kami akan terus meluap-luap. Kami akan terus bersorak-sorai karena kami merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada di dalam perjalanan hidup kami. Kehadiran Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, dan menyediakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkatilah kami yang akan menjalani aktivitas kami di masa PSBB saat ini. Berikanlah kami hikmat, berikan kami kekuatan agar kami bisa menjalankan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, mampukanlah kami di minggu ini untuk berjubilate, bersorak-sorai, meluapkan rasa syukur kami kepada Tuhan dengan bisa melihat kebaikan-kebaikan-Mu dan mampu untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami. Kami bersyukur Tuhan, dan di minggu ini kami akan menjalankan aksi sosial tahap yang kedua. Kiranya Tuhan berkenan agar kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami dan bagi jemaat Tuhan, sehingga di masa-masa sulit ini nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Bapa di sorga, berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir di setiap keluarga kami, memberikan pertolongan dan membebaskan kami dari segala keterpurukan di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan juru selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 213 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan.
Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena kenyamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Jubilate bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehati, salam sehat.